Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arya. Jadi ceritanya saya membeli produk Lakoni Daytona 100. Kenapa saya memilih produk ini? Karena menurut saya spek yang ditawarkan menjadi pilihan saya, karena harga relatif lebih murah di kelasnya. Motor sudah induksi, tidak berisik, konsumsi listrik juga rendah, daya sembur sudah sesuai dengan harapan ya menurut saya. Buat bersihkan lumpur atau tanah liat di motor trail saya cukup ampuh ya. Bahkan tanah liat yang pekat dan nempel di bodi-bodi itu perotol teman-teman. Kalau dulu saya pernah punya Lakoni Laguna 70, itu menurut saya kurang, dan saya akhirnya menjual Laguna 70 dan saya saya tambahin beli Daytona 100 ini, dan hasilnya sebenarnya cukup memuaskan buat saya. Cukup lah, puas gitu ya. Ya, ini posisi alatnya sudah saya bongkar ya teman-teman ya. Sudah saya bongkar. Ya hanya ini casing dibuka langsung ada ininya. Bautnya di belakang cuma 3. Ada 3 di bawah 2, di atas 2, ada 4. Sudah itu aja. Dan ini setelah 5 bulan pemakaian pernah mengalami motor itu gereng, kok tidak bisa putar gitu dinamonya ya. Dan setelah saya cek, kapasitornya rusak. Ini kapasitornya teman-teman. Kapasitornya saya belikan yang murah-murah aja, yang penting persamaannya sama dengan kapasitornya yang bawaannya mesin ini. Ini merah ini saya selotip karena slotnya di sini longgar, jadi saya kasih selotip biar pas, bisa ngepres gitu. Setelah kapasitornya bermasalah dan sekitar 7 bulan pemakaian, nah ini auto stopnya, otomatisnya untuk apabila tuasnya dibuka nyala, ditutup mati, ini sudah mulai bermasalah. Tanda-tanda mulai bermasalah waktu pemakaian itu bunyi rek gitu terus ya. Jadi kadang mati, kadang bisa, kadang enggak, kadang bunyi rek gitu. Akhirnya ini bermasalah. Karena auto stopnya itu bermasalah, akhirnya saya merasakan kenapa kok semburannya kurang kenceng ya. Kenapa semburannya kurang kenceng? Ya karena perlu diketahui teman-teman, di sini ini saya di desa ya, jadi jasa servis seperti ini tidak ada, kurang familiar lah kalau di desa. Akhirnya saya nekat sendiri bongkar mesin ini. Jadi ini nanti akan saya bongkar. Ini ada 4 baut kunci L ya. Kunci L, sebentar ya, saya bongkar dulu, videonya saya pause. Teman-teman kalau dulu awalnya bingung ya gimana caranya nyopot otomatiknya ini dulu juga saya belum tahu ya. Ternyata setelah saya otak-atik, ini ternyata hanya shock, jadi copot saja ini. Nah, hanya shock saja ya. Jadi kita bisa masukkan paku ini, kita masukkan sini, ini tinggal di betel ke bawah, nanti copot itu pinnya. Ini pinnya tinggal cabut, jadi ini hanya pin
Awalnya ini saya kira baut terus digerinda biar nggak bisa dibuka atau apa gitu, curiganya saya seperti itu. Ternyata nyoba-nyoba saya betel sininya kok ternyata bisa masuk, ternyata itu hanya pin yang bisa dibuka aja. Ini bisa ditarik ya. Putar dikit. Iya. Cabut. Cabut. Tinggal di cabut. Ini cabut, ini auto stopnya itu seperti ini. Auto stopnya seperti ini teman-teman ya. Nggak tahu ini servisnya gimana caranya. Mungkin banyak kerak ya di sini, banyak kerak, dibersihkan saja. Kali aja di dalamnya itu, di lubangnya itu banyak kerak, dibersihkan saja. Mungkin bisa menyelesaikan masalah. Oke. Copot dulu ini baut L-nya. Baut L-nya kita copot. Saya ngerjainnya nggak sampai ngelepas casing belakang ya, cuma saya sandarkan gitu aja. Saya sandarkan gitu aja. Copot. Nah, ini sudah copot. Ya, kita copot. Coba. Nah, seperti itu. Aduh. Ini penampakannya ya. Ini pistonnya ya. Sangkanya ada di sini. Olinya ini menjadi putih susu. Kalau olinya menjadi putih susu, ini tandanya kemasukan air, jadi pistonnya itu ini di sini ada sealnya ini berarti minta diganti. Nah, sealnya minta diganti. Sebentar saya copot dulu ya. Seperti ini pistonnya, pernya, dan masukkan sini ke lubang sini. Tinggal copot aja, tarik. Nah, tempat silnya di sini, tempat silnya. Coba kita bongkar. Bentar. Karena pakai HP ya, maaf kesulitan. Tinggal cabut aja teman-teman, tinggal cabut aja ini kalau masih baru pertama kali dibuka ini agak susah nyepotnya ya. Nggak susah sekali, mudah kok, mudah, karena sudah pernah saya bongkar, jadi ini enak nyepotnya. Jadi ini nggak ngesok ini nggak ngesok ke sini, nggak ngesok, ini cuma press gitu aja, jadi relatif mudah dicabut. Kalaupun nanti susah untuk mencabut, di sini ada cowakan ini. Nah, cowakan ini fungsinya
untuk pabrik dirancang agar bisa mencongkel itu ya. Coakan di sini juga ada coakan. Tuh, coakan. Yang piston satunya juga ada coakan. Jadi itu nanti untuk mencabut. Udah selesai. Nah, bongkar gini aja. Udah dibongkar. Pastikan kalau bongkar diingat-ingat ya, posisinya silnya itu yang mana. Nah, ini yang mau saya kasih tahu teman-teman. Silnya Makoni ini seperti ini, ada capilnya gitu ya, ada capilnya. Ini karena saya pesen susah dan ekspedisi juga susah masuk ke desa, saya akhirnya inisiatif coba ke bengkel motor. Ini sepertinya kan seperti silnya persneleng itu toh. Jadi saya coba ke bengkel motor, saya tanya sil seperti ini. Ada teman-teman, sil seperti ini ada, cuman ini enggak ada. Kalau silnya motor enggak ada cabelnya seperti ini. Nah ini kalau teman-teman mau ya beli di online. Kalau nggak mau ribet, beli silnya sepeda motor itu harga di bawah 10.000, beli 3, cari yang pas, kayaknya ukurannya 12 berapa gitu loh, lupa. Aku beli bawa contohnya, jadi langsung saya samain gitu aja. Sampai rumah saya pasang. Ini sudah saya pasang, ini sudah saya pasang dengan posisi yang ada nomor-nomornya di atas. Nah, sudah saya pasang pas, cocok, bisa dimasukkan. Nah, terus saya coba, ini masih ada putih susunya sedikit. Kenapa ini terjadi ya? Kenapa ini putih susunya ini terjadi? Karena stoppernya ini bermasalah, rusak ya. Ternyata saya pikir-pikir kok ininya rusak. Akhirnya setiap kali tuas ditutup, air itu mesinnya ini tidak berhenti, tapi dia tetap memompa. Akhirnya memompa masuk kembali ke piston. Akhirnya silnya jebol. Akhirnya ini masuk lagi air ke sini. Ini sudah saya belikan lagi 3. Saya sudah beli di bengkel motor lagi 3 seperti kemarin. Jadi ini mau coba saya masukkan lagi, saya ganti baru lagi karena ini sudah jebol lagi kemarin. Nah ini tuasnya saya tali seperti ini. Jadi saya sudah nggak pakai otomatis ini. Switchnya ini nyala terus. Ini saya gini. Insya Allah nanti kalau ini switchnya diginin terus, nanti air itu tidak akan menekan kompresornya untuk kembali lagi airnya. Jadi ruang oli ini harapan saya airnya tidak kembali ke sini, ruang oli, seperti itu ya. Sementara itu saya coba dulu, saya pasang-pasang, nanti video saya lanjutkan ya teman-teman. Posisi congkel silnya itu seperti ini ya. Ini obeng dikasih yang min, congkel seperti ini. Set. Jangan lupa yang daerah sini untuk tandesannya congkel itu dikasih, bahasa Jawanya dilambari kain atau apa, biar nanti ini enggak gopal atau enggak penyok. Kalau penyok ini bisa bocor, biar enggak penyok ya, meminimalisir kerusakan. Oke teman-teman, saya kira cukup segitu ya. Jadi ini tadi saya berpikir kok ini silnya enggak saya copot, karena kayaknya kok masuknya enggak begitu banyak airnya. Silnya itu masukkan air karena ini tuasnya
tuasnya kemarin masih buka tutup dan switchnya rusak, akhirnya ada air masuk ke sini. Saya ganti oli aja ini nanti. Olinya segitu. Yang penting baut di tengah itu sudah tercelup gitu aja, enggak apa-apa. Tuh, saya olinya pakai SPX. Oli apa aja bisa, oli mesin enggak apa-apa. Terus karena ini enggak jadi saya bongkar silnya. Ini saya inisiatif, sil yang saya beli barusan yang baru ini akan saya double. Nah, kayaknya bisa masuk, kita lihat. Nah, ini penahan silnya tadi, dan ini sila-sila yang rusak, coba kita samakan sebentar. Ini teman-teman ya, buktinya ya. Ini sama lah teman-teman, ini sama tingginya sama. Kok nggak fokus? Nah, ini tingginya sama. Jadi ini nanti yang ini ndak usah dicopot, langsung dimasukin seal. Jadi nanti sealnya dua. Nah, dua seperti ini, tapi seal baru nanti. Sealnya dua seperti ini. Nah, sudah kasih tutup ini. Plek pas nanti. Jadi kalau sealnya bawaannya itu cuma satu, kita coba modif dengan seal sepeda motor jumlahnya 2. Setelah itu kalau teman-teman ragu, ininya tidak usah diaktifkan, langsung saja di seperti ini. Jadi begitu tombol dinyalakan langsung nyala. Karena kalau atau stopnya rusak itu nanti rawan sealnya gampang jebol. Maksud saya begini teman-teman ya. Jadi yang bawahnya ini, yang penahan sealnya tadi, ini tidak usah dipasang. Lubang-lubang ini tidak pengaruh ya, ini cuman biar bisa pas dengan ini. Nah, ini sudah saya coba, seal yang masuk di sini itu sama. Ini kan sealnya persneling sepeda motor. Oke. Ya. Terus ini saya double 2 gitu. Saya double 2. Jadi satunya sudah saya tanam sampai mentok. Pastikan sampai mentok ya. Karena kalau sudah mentok pasti semua alat sama nggih. Semua alat sama, harusnya kalau teman-teman mencoba itu juga harusnya bisa pas seperti punya saya ini. Nah, jadi sudah tidak ada munculnya sedikit, ini tidak ada. Ini ada sekitar 0,5 mili, lebih bagus. Jadi nanti kalau dipasang bisa press, dibaut dengan ini, udah pas ini, sip ini. Ya, maksud saya seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah saya pasang semua loh, peres, pas seperti kalau kita memakai ini. Jadi ini disimpan, nggak usah dipakai, diganti seal. Jadi per piston ini sealnya 22. Jadi kalau teman-teman mau ganti butuhnya berarti 6 ya, 6 kali 10.000, 60.000. Seperti itu ya teman-teman, saya kira cukup. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen, dan
sebelum saya buat video ini sudah saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Jadi tekanan bisa kencang lagi ya, lumayan teman-teman, bisa mengurangi budget untuk keluar duit lagi untuk beli, padahal yang rusak ini ya. Cukup segitu mungkin pengalaman saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.